Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, tolong bantu tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 521. Ah, tidak mungkin. Liu Xiangyun terkejut. Oh, itu hanya sukses besar gerbang dalam, tidak ada yang perlu dikejutkan. Apakah sudut pandang itu benar-benar sekuat itu? Ya, itu hanya salinan saya. Jika itu adalah diagram nyata, saya khawatir itu bahkan tidak akan memakan waktu beberapa hari untuk dapat menerobos. Xianger, dalam 7 hari Anda akan memasuki desa dunia untuk kedua kalinya, dan jika kamu masih bisa memasuki kota terlupakan, kamu harus pergi mencari diagram observasi. Bagus. Tujuan saya adalah untuk mempengaruhi alam Hautian setelah keluar dari desa dunia untuk kedua kalinya. Wow, Hautian. Liu Xiangyun berkata dengan mata penuh iri, di dunia ini, Hautian jelas tidak lemah lagi, di Kekaisaran Yan Huang, keluarga manapun, ranah Hautian sekarang berstatus seorang penatua. Bahkan di Akademi Bela Diri, siswa yang mencapai alam Hautian dapat dinilai sebagai siswa tertinggi dan diberikan sebuah villa, seperti halnya Tang Zhenghao, yang merupakan siswa tahun ketiga. Jika Tang Zichen mencapai Hautian pada tahun pertama, itu akan benar-benar sensasional. Su Meiqian terkejut dan senang mengetahui bahwa Tang Zichen telah melangkah ke lingkaran dalam. Keesokan harinya, Tang Zichen datang ke Departemen Teknik Pedang, dan guru mengetahui tentang dia melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Guru itu hanya tercengang dan mencurigai Tang Zichen sebagai orang cabul. Segera, berita ini dilaporkan oleh laporan khusus restoran Genius, benar-benar mengejutkan semua orang. Tang Zichen, yang baru terdaftar di sekolah selama kurang dari 3 bulan, telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam, sebuah peristiwa mengerikan yang bahkan keluarga perlindungan pulau jarang terlihat dalam beberapa dekade. Bahkan ada lebih banyak siswa yang memuja Tang Zichen di Akademi Hutan Bela Diri, dan dia tampaknya telah menjadi kekasih impian para gadis di seluruh Akademi Hutan Bela Diri, termasuk banyak murid kelas 3. Pada saat ini, di suatu tempat di Akademi Hutan Bela Diri, 2 gadis berjalan bersama, salah satunya masih sangat cantik, dan itu adalah bunga halaman tahun ketiga, Murong Guo. Guo, baru saja banyak orang menyebarkan desas-desus bahwa Tang Zichen telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam. Ah, itu tidak mungkin. Murong Guo terkejut, ketika Tang Zichen menerobos ke kesempurnaan gerbang dalam 20 hari yang lalu, dia tidak bisa tidak memuji Tang Zichen. Karena ini, Tang Zhenghao bahkan marah padanya, baru 20 hari, dan mendengar berita bahwa Tang Zichen telah menembus kesempurnaan gerbang dalam itu terlalu mengejutkan. Apa gunanya berbohong padamu, tidak mungkin akademi akan menyebarkan ini. Guo, Tang Zichen, adik laki-laki ini, benar-benar sangat jenius, aku sangat ingin mengenalnya. Jika aku mengenal seorang adik laki-laki yang sangat jenius, itu hanya akan baik untuk kita dan keluarga, tidak ada salahnya. Ya Tuhan. Murong Guo gemetar karena terkejut. Guo, kami berdua adalah siswa tahun ketiga. Kami merasa sangat malu di depan Tang Zichen ini. Kami berada di tahun ketiga kami, dan kami hanya di kesempurnaan besar gerbang dalam, sementara Tang Zichen di kelas pertamanya. Sudah di kesempurnaan besar gerbang dalam. Pada tingkat ini, saya yakin dia akan memasuki Hautian ketika dia di tahun kedua, dan pada saat itu, dia akan diberi hadiah sebuah villa untuk ditinggali, hanya seperti tunanganmu, yang dianugerahi sebagai siswa tertinggi. Tunanganmu Tang Zhenghao, hanya dinilai sebagai siswa tertinggi pada awal tahun ketiga, tetapi dia memiliki kesempatan untuk mencapainya di tahun kedua, itu menakutkan. Murong Guo mengangguk, tidak ada keraguan bahwa Tang Zichen hari ini bukan lagi Tang Zichen tahun itu. Sekarang, Murong Guo hanya menyembah di depan Tang Zichen, dan tidak lagi memiliki modal untuk dihina atau dibanggakan. Dia. Guo, aku sangat ingin bertemu Tang Zi. Menteri, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada mereka? Kata gadis yang berjalan bersama Murong Guo. Sakit kamu mencari orang yang salah untukku. Murong Guo menatapnya kosong.
Bagaimana mungkin, Tang Zichen berasal dari keluarga Tang, dan tunanganmu Tang Zhenghao, juga dari keluarga Tang, dan sekali lagi, kamu sedikit terlibat dengan Tang Zichen. Demi kita menjadi saudara perempuan yang baik, cukup perkenalkan kami. Sungguh Tang Zichen sangat jenius. Saya khawatir saat ini seluruh Akademi Seni Bela Diri, terlalu banyak siswa yang ingin menyedotnya dan mengenalnya. Jika Anda tidak memiliki kenalan untuk memperkenalkan Anda mungkin tidak ingin mengenalnya. Murong Guo sibuk menggelengkan kepalanya. Aku tidak dianggap sebagai kenalannya, kamu salah orang. Guo, jangan pelit, bawa saja aku untuk mengenal pria kuat masa depan ini. Aku pernah mendengar bahwa Tang Zichen bahkan mengintipmu di kamar mandi sebelumnya. Bagaimana mungkin kamu tidak menjadi kenalan? Murong Guo tidak bisa menolak sahabatnya ini dan akhirnya setuju tanpa daya. Tang Zichen saat ini berada di ruang kelas Departemen Pedang, perlahan-lahan berlatih seni bela diri, gerakannya sangat-sangat lambat dan dia tampak seperti sedang bermain tai chi perlahan. Saudara Zichen, minumlah air. Seorang siswa menyerahkan sebotol air. Terima kasih, kata Tang Zichen. Segera setelah itu, siswa lain berkata, Saudara Tang, minumlah air. Tang Zichen tersenyum dan berkata, terima kasih. Tidak lama kemudian, siswa lain masuk dengan 2 botol air, minum 1 untuk dirinya sendiri, dan menyerahkan yang lain kepada Tang Zichen, berkata, Zichen senior, minumlah air. Terima kasih. Tang Zichen melihat ke sudut dan meletakkan setumpuk air, mereka semua bisa membuka toko minuman. Namun, teman sekelasnya baik, Tang Zichen tidak bisa mengatakan tidak, jadi dia mengambilnya, tidak berharap semakin banyak yang dia terima, semakin banyak yang dia terima. Pada saat ini, Chu Yiyun juga datang, berpura-pura bahwa dia tidak berniat melakukannya, dan sedang minum sebotol air di tangannya sendiri. Tang Zichen, aku baru saja membelikan sebotol air tambahan untukmu. Chu Yiyun berkata, mulutnya mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja membeli sebotol tambahan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak benar sama sekali, tapi dia sengaja membeli sebotol ekstra. Terima kasih. Tang Zichen tersenyum dan mengambil airnya. Apa yang Anda tertawakan? Tang Zichen menunjuk ke sudut di sampingnya. Chu Yiyun melihat ke sana dan tersipu malu, tetapi ternyata Tang Zichen telah menerima lebih dari 20 botol air, artinya tidak kurang dari 20 siswa yang, seperti dia, telah tidak sengaja membeli sebotol air tambahan. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak ketika melihat betapa malunya Chu Yiyun setelah menemukan kebenaran. Chu Yiyun memelototi Tang Zichen, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan yang baru saja dia buat ini tampak agak ambigu, dan Chu Yiyun segera sadar. Pada saat ini, guru Guoqi dari kelas Departemen Pedang datang dan berkata, Tang Zichen, sudah sulit berlatih seni bela diri, ayo, saya membawa sebotol air tambahan untuk Anda minum. Hahaha, Chu Yiyun tidak bisa menahan tawa. Guoqi menegur Chu Yiyun, apa yang kamu tertawakan, apakah kamu pikir aku mengisap Tang Zichen? Aku tidak sengaja mengeluarkan sebotol air tambahan, dan aku memberikannya kepada Tang Zichen oleh jalan. Guoqi, sebagai guru dari alam Hautian, pasti tidak akan bisa menyelamatkan muka jika dia secara terang-terangan membela murid-muridnya, jadi dia dengan cepat menjelaskan, meskipun dalam hatinya, dia memang memiliki niat untuk membela mereka. Chu Yiyun berkata, Guru Guo, saya juga tidak sengaja membeli sebotol air tambahan, lihat di sana, selain saya, ada lebih dari 20 siswa lain yang juga tidak sengaja membawa sebotol air tambahan. Guru Guoqi melihat ke sudut berikutnya, setumpuk air ditempatkan di sana. Ah, Guru Guo Zhen tersipu, ini terlalu memalukan, bukankah itu akan terlihat oleh siswa yang sengaja terbata-bata? Tang Zichen menerima air dari Tuan Guo Quen dan tersenyum. Tuan Guo, terima kasih. Oh, sama-sama, aku pergi dulu kalau begitu. Guo Jie panik dan pergi dengan ekspresi malu di wajahnya. Chu Yiyun berkata, Tang Zichen, aku tidak menyangka bahkan Guru Guoqi mendukungmu. Tang Zichen tertawa, jangan mengatakannya dengan buruk, betapa gagapnya, lalu apakah kamu juga membuat saya gagap? Aku tidak.
Chu Yun sibuk, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menemukan nada suara dan tindakannya, keduanya agak ambigu. Akulah yang, bagaimana kalimat ini terdengar penuh kepicikan. Wajahnya terbakar ketika dia menyadarinya. Astaga, bagaimana ini mungkin? Untungnya, Tang Zichen tidak merasakannya. Chu Yun sibuk berbalik dan berjalan pergi ke sudut yang jauh untuk terus berlatih seni bela diri sendiri. Tang Zichen tidak pergi untuk melihat Chu Yun banyak karena dia tidak menganggapnya serius sama sekali, tapi dia kebetulan berada di kelas yang sama, dan hanya sesekali bertemu dengannya dan mengatakan beberapa patah kata. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika dia melihat begitu banyak air di sudut. Tang Zichen tahu bahwa orang tidak akan terbata-bata tanpa alasan, itu tidak lebih dari bahwa dia telah melangkah ke kesempurnaan agung gerbang dalam itu hanya setahun. Dampaknya terlalu besar untuk siswa tahun pertama yang sama orang-orang tahun kedua, siswa top itu hanya kesempurnaan besar gerbang dalam. Oleh karena itu, banyak siswa di kelas ingin menyedot Tang Zichen. Kakak Zichen, ada begitu banyak orang mencarimu di luar. Oh, aku tahu. Tang Zichen tersenyum. Tang Zichen sudah tahu bahwa banyak orang datang mencarinya, mungkin sengaja berpura-pura bertemu dengannya secara kebetulan atau semacamnya, dengan maksud untuk mengenalnya. Semua orang tahu bahwa perasaan antara teman sekelas adalah yang paling murni, dan jika seseorang mengenal teman sekelas selama akademi, teman sekelas itu akan dapat membantu dalam banyak hal di masa depan ketika mereka berkembang. Oleh karena itu, banyak orang di Akademi Bela Diri ingin mengenal Tang Zichen dan bahkan berteman, tentu saja akan lebih baik menjadi saudara. Sayangnya, dengan begitu banyak orang datang dengan tujuan untuk mengenalnya, Tang Zichen pertama tidak bisa, dan kedua tidak punya waktu, jadi Tang Zichen tidak keluar meskipun dia tahu banyak orang mencari penonton di luar lapangan bela diri. Murong Guo dan sahabatnya, mereka berdua tiba di luar medan bela diri kelas pertama dari Departemen Pedang. Halo, apakah Tang Zichen ada di dalam arena seni bela diri? Tanya sahabat Mugo. Untuk apa? Oh, aku ingin mengenal anak sekolah ini. Cut, siapa yang tidak ingin mengenal? Hanya kamu yang ingin mengenal. Semua orang yang berdiri di sini saling mengenal, berbaris di belakang. Ah. Murong Guo dan sahabatnya melihat setidaknya ada 3 hingga 400 orang di luar bidang bela diri kelas pertama dari Departemen Pedang. Sahabat Murong Guo menghela nafas, lihat ada terlalu banyak orang yang ingin mengenalnya sekarang, jangan pernah berpikir untuk mengenalnya tanpa sedikit koneksi. Guo, tolong ah. Itu hanya mencoba, meskipun dia tahu saya, tapi dia dan saya tidak memiliki persahabatan. Orang mungkin tidak memberi saya wajah, Anda harus siap. Kata Mugo. Terima kasih. Murong Guo berjalan ke pintu masuk arena seni bela diri kelas 1 dan berkata kepada salah satu staf penjaga gerbang, halo, bisakah Anda membantu saya memberitahu Tang Zichen? Katakan saja, Murong Guo ingin menemuinya. Penjaga gerbang mendengus, ada banyak orang yang ingin menemukan Tang Zichen. Maukah Anda membantu saya memberitahu dia? Itu urusannya apakah dia keluar atau tidak. Petugas kebersihan melihat bahwa Murong Guo adalah bunga halaman, jadi dia memberinya wajah ini dan masuk untuk memberitahu Tang Zichen. Rekan mahasiswa Tang Zichen, seseorang meminta wawancara. Tang Zichen berkata, sudah pagi, semua mencari wawancara, sayangnya, saya masih bisa berlatih pedang yang menyenangkan. Tang Zichen agak bingung, hanya pintu dalam kesempurnaan besar. Biarkan begitu banyak orang menyembah seperti ini, jika dia mengumumkan identitas master penyembuhan kelas 10 lagi, Mima ambang batasnya akan rusak. Tampaknya menyembunyikan identitas master penyembuhan kelas 10 memang benar. Orang takut ketenaran dan babi takut kekuatan. Rekan siswa Tang Zichen, dia adalah bunga halaman tahun ketiga. Tang Zichen, bagaimanapun, berkata tanpa emosi, bunga apa yang tidak berguna, katakan saja aku tidak bebas, cepat dan jaga semua siswa di luar. Oh baiklah. Tunggu, Tang Zichen tiba-tiba berteriak lagi. Ada apa, tolong katakan. Kamu baru saja mengatakan bahwa bunga halaman tahun ketiga mencariku, siapa?
Tang Zichen ingat bahwa hanya ada satu bunga halaman di tahun ketiga, bernama Murong Guo, yang merupakan tunangan Tang Zhenghao, dan saat itu, Tang Zichen yang asli telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengintip pemandiannya karena dia terlalu cantik, menggunakan identitas asli Tang Zichen sebagai teori. Dengan Murong Guo ini, meskipun itu bukan persahabatan, itu setidaknya kenalan. Murong Guo. Itu benar-benar dia. Untuk apa dia mencariku? Apakah dia di sini untuk menyedotku juga? Tidak ada alasan, dia tunangan Tang Zhenghao, dan dia tahu betapa kesalnya Tang Zichen denganku. Apalagi, saat itu aku mengintip mandinya, dia seharusnya membenciku sampai ke tulang. Karena penasaran, Tang Zichen berkata, kalau begitu, biarkan dia masuk. Bagus. Penjaga gerbang berjalan keluar dan berkata, Murong Guo, Tang Zichen bersedia bertemu denganmu dan membiarkanmu masuk. Yai, bagus. Sahabat Murong Guo menjadi bersemangat. Guo, terima kasih telah membantuku. Baiklah, masuklah. Murong Guo berkata, sambil berkata dalam hatinya, Tang Zichen, aku tidak berharap kamu memberiku wajah ini, dan tidak sia-sia aku mengintip pemandian olehmu saat itu. Sayangnya, sangat disayangkan bahwa itu tidak sama hari ini. Saat ini Anda sudah berada di atas saya, sangat sulit untuk percaya bahwa Anda, yang dulu seperti anjing pemarah, akan memiliki hari ini. Murong Guo sangat emosional di dalam melihat Tang Zichen hari ini, sepertinya dia tidak bisa berhubungan dengan petarung yang sangat licik saat itu, terlalu banyak yang berubah, bahkan dia tidak lagi memiliki modal untuk dibanggakan, dan masih membutuhkan orang lain untuk memberikan wajahnya. Sahabat Murong Guo melihat kembali ke banyak siswa yang berbaris di luar dan berkata dalam hatinya, senang punya kenalan, hahaha, kalian luangkan waktu untuk mengantre. Tang Zichen berhenti berlatih ilmu pedang dan matanya melihat dua orang perlahan masuk dari pintu masuk medan perang. Itu adalah Murong Guo dan seorang gadis yang tidak dia kenal. Murong Guo layak menjadi bunga halaman tahun ketiga, dan benar-benar penuh pesona. Tidak heran Tang Zichen, saat itu, akan cukup putus asa untuk mempertaruhkan nyawanya untuk mengintip pemandiannya. Tentu saja, sekarang reputasi ini mengintip mandi telah jatuh pada Tang Zichen. Tang Zichen tidak sophomoric, meskipun sedikit tidak adil. Halo Tang Zichen. Sahabat Murong Guo berkata dengan penuh semangat kepada Tang Zichen, seolah-olah dia telah melihat seorang idola. Tang Zichen, bagaimanapun, melihat ke arah Murong Guo. Kau mencariku. Murong Guo ingin terbiasa mendengus pada Tang Zichen, tetapi tiba-tiba teringat bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia dengus sama sekali saat ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya aku mencarimu, itu sahabatku yang ingin mengenalmu. Tang Zichen melihat ke arah Murong Guo di samping sahabatnya. Hai, saudara Tang Zichen, saya sangat mengagumi Anda. Oh, saya Lin Yunjia, senang bertemu dengan Anda. Tang Zichen mengerutkan kening, saya tidak pernah berpikir bahwa tunangan Tang Zhenghao akan membawa temannya untuk mengenalnya. Sepertinya ini bukan Murong Guo yang dia bayangkan membenci dirinya sendiri dengan penuh gairah. Baiklah, aku sudah mengenalmu, aku tidak bebas sekarang. Oke, kalau begitu kamu sibuk. Sahabat Murong Guo sepertinya mengabulkan keinginannya, dan mereka berdua bergegas pergi. Pada saat ini, di sebuah villa tertentu di tengah gunung di Akademi Seni Bela Diri. Tang Zilan buru-buru terbang. Zhenghao bro. Tang Zilan buru-buru berteriak. Tang Zhenghao berdiri di depan jendela, menatap ke kejauhan. 20 hari yang lalu, Tang Zhenghao telah kembali dari petualangan desa dunia, tetapi dalam beberapa hari setelah kembali, dia mendengar bahwa Tang Zichen telah melangkah ke pintu dalam kesempurnaan. Dia sudah dipenuhi dengan kecemburuan terhadap Tang Zichen, dan ketika dia mendengar berita ini, Tang Zhenghao dalam suasana hati yang sangat buruk, apalagi ketika dia dalam suasana hati yang buruk, dia juga mendengar tunangannya bahkan memuji Tang Zichen, dan pada saat itu, dia bertengkar dengan Murong Guo. Namun, untuk memperburuk keadaan, hari ini, dia mendengar bahwa Tang Zichen sekali lagi menyerang kesempurnaan besar gerbang dalam. Setelah Tang Zhenghao mengetahui berita ini, seluruh tubuhnya menjadi buruk dan dia telah berdiri di depan jendela sepanjang hari.
Tang Zenghao hanya tahu pada saat ini bahwa kecemburuan seseorang bisa begitu kuat, atau mungkin dia benar-benar terlalu cemburu atau terlalu takut bahwa Tang Zichen akan melampaui dia. Tetapi pada saat ini, Tang Zilan datang dengan tergesa-gesa. "Saudara Zenghao, itu tidak baik," teriak Tang Zilan. Tang Zenghao mendengus dingin. "Ada apa? Bukankah hanya Tang Zichen telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam? Itu hanya kesempurnaan agung gerbang dalam, tidak seperti dia dikultivasikan untuk menjadi abadi. Lakukan, kamu perlu berteriak seperti itu. Seolah-olah Tang Zichen telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam, dan aku, Tang Zenghao, akan gemetar." Tang Zenghao sangat marah dengan penampilan Tang Zilan, berteriak dan mengada-ada. "Saudara Zenghao, bukan itu yang saya maksud. Lalu apa maksudmu dengan berteriak padaku untuk memberitahuku? Apa kesempurnaan besar gerbang dalam di depanku di tingkat Hautian itu masih tidak lebih dari sepotong kotoran, sialan." Tang Zenghao memarahi. Tang Zilan agak tercengang, tidak mengharapkan Tang Zenghao bereaksi begitu kuat, bahkan tidak membereskan semuanya, berpikir bahwa dia datang untuk memberitahu Tang Zichen untuk masuk ke gerbang dalam kesempurnaan besar. Marah pada kenyataannya, Tang Zilan tidak datang ke sini untuk melakukan itu. "Saudara Zenghao, saya di sini bukan untuk memberitahu Anda tentang Tang Zichen yang melangkah ke kesempurnaan besar gerbang dalam. Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang saudara ipar." "Ada apa dengan Guo Guo?" Alis Tang Zenghao berkerut dan bertanya. "Saudara Zenghao, saya baru saja melihat Guo Guo yang pergi ke Departemen Pedang untuk mencari Tang Zichen, dan Tang Zichen bertemu dengannya." "Apa?" Tubuh Tang Zenghao bergetar hebat ketika dia mendengar berita ini. Ya Tuhan, terakhir kali Tang Zichen menembus kesempurnaan gerbang dalam, tunangannya memuji Tang Zichen dan Tang Zenghao sangat tidak puas dan bertengkar hebat, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa tunangannya akan memilih Tang Zichen. Tidak, itu tidak mungkin. Kakak Zenghao, kenapa aku berbohong padamu? Itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah ke Departemen Pedang sekarang, dia seharusnya masih ada di sini. Tang Zenghao segera terbang keluar, yang dia tahu hanyalah gelombang kemarahan akan membakar dadanya. Dia awalnya sangat kesal pada seberapa cepat Tang Zichen melangkah ke gerbang dalam kesempurnaan besar, tetapi dia tidak berharap bahwa tunangannya masih akan pergi ke Tang Zichen dan bertindak seperti dia mengaguminya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanyalah penolakan tunangannya. Seorang pria yang tidak tahan membayangkan wanitanya memiliki kekaguman atau pemujaan untuk pria lain, apalagi seorang pecundang yang pernah sangat membencinya dan bahkan mengintip kamar mandinya. Pelacur ini, dia benar-benar pergi ke Tang Zichen. Apakah dia lupa mengintip di bak mandi saat itu? Dia benar-benar kesal padaku. Tang Zenghao mengutuk melalui gigi terkatuk saat dia terbang menuju Departemen Pedang. Di belakangnya Tang Zilan mengikuti dari dekat. Tang Zilan sepertinya mengharapkan sesuatu ketika dia melihat betapa marahnya Tang Zenghao. "Saudara Zenghao sangat marah. Saya berharap dia bisa bergerak dan memukuli Tang Zilan." Tang Zilan sangat berbakat, sangat tidak menyenangkan. "Saudara Zenghao, pukul dia," kata Tang Zilan dalam hati. Tang Zenghao dengan cepat terbang ke Departemen Pedang, dan benar saja, dia segera berada di luar bidang bela diri salah satu kelas tahun pertama Departemen Pedang, dan melihat sosok murung Guo Guo. Tang Zenghao sangat marah dan langsung terbang. Pada saat ini, murung Guo Guo dan sahabatnya tidak tahu bahwa Tang Zenghao ada di sini. "Saya sangat mengagumi saudara Tang Zichen, dia tampan dan berbakat." "Guo Guo, terus terang, tunangan Anda, Tang Zenghao, berasal dari keluarga Tang yang sama dengan Tang Zichen, tetapi Tang Zichen pasti akan melampaui dia di masa depan, dan Tang Zichen juga sangat tampan. Tunanganmu, dari segi postur, aku khawatir dia bahkan bukan 1/10 dari Tang Zichen." Murong Guo Guo tidak membalas, hanya tertawa, lalu berkata, "Ayo pergi, Yun Jia." "Apa, Guo Guo, kamu tidak marah ketika aku mengatakan itu tentang tunanganmu?" tanya sahabat murung Guo Guo.
Dan sekarang, Tang Zhenghao berdiri beberapa meter di belakang mereka dengan wajah hitam. Apa yang baru saja dikatakan Lin Yunjia, Tang Zhenghao telah mendengar semuanya. Dia sudah terbakar amarah, mendengar sahabat tunangannya mengatakan itu tentang dia, membandingkan dia begitu buruk untuk Tang Zichen. Kemarahan di hatinya bahkan lebih untuk membakar seluruh tubuhnya. Terlebih lagi tunangannya, secara mengejutkan, bahkan tidak membantahnya, yang sepertinya menambah api lagi. Murong Guoguo dan Lin Yunjia tidak tahu bahwa Tang Zhenghao ada di sini. Murong Guoguo tertawa dan berkata, untuk apa marah? Guoguo, tapi aku baru saja mengatakan bahwa tunanganmu, yang jelas-jelas tidak berbakat seperti Tang Zichen, dan bahkan sepersepuluh tampan, kamu bahkan tidak marah sama sekali. Murong Guoguo berkata, kamu adalah sahabatku, aku tidak akan mengerti karaktermu, kamu tidak akan menjelekkan Tang Zhenghao tanpa alasan, kamu hanya mengatakan yang sebenarnya. Guoguo, jadi menurutmu Tang Zichen juga tampan? Murong Guoguo berkata, awalnya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tang Zichen yang bernafsu dan boros itu akan secemerlang dia hari ini. Bakatnya luar biasa tinggi, temperamennya telah berubah secara dramatis, dan dia cukup tampan, hehe, saya bahkan tidak percaya itu orang yang sama lagi. Di belakang, paru-paru Tang Zhenghao meledak ketika dia mendengar kata-kata tunangannya. Tang Zhenghao tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan meraung aumannya mengguncang langit dan menarik hampir semua orang di sekitarnya. Murong Guoguo dan Lin Yunjia, keduanya, melihat ke belakang secara terbuka dan melihat wajah Tang Zhenghao dengan urat biru, tinjunya terkepal berteriak, matanya seperti beruang yang kehilangan akal sehatnya. Keduanya gemetar ketakutan, tidak pernah menyangka bahwa Tang Zhenghao akan tiba-tiba muncul di belakang, bukankah itu, dia baru saja mendengar semua kata. Wajah Murong Guoguo pucat, dia tahu bahwa tunangannya sangat cemburu pada Tang Zichen, sangat cemburu sehingga terakhir kali dia memuji Tang Zichen, dia bertengkar hebat. Dan sekarang, ya Tuhan, bukankah itu perubahan pemandangan? Tidak heran Tang Zhenghao sangat tidak rasional seperti saat ini. Pelacur, Tang Zhenghao berteriak pada Murong Guoguo. Banyak orang di sekitar daerah itu melihat ke atas. Sebagian besar orang di sekitar sini awalnya datang untuk menyembah Tang Zichen, tetapi mereka tidak berharap tiba-tiba melihat senior tertinggi tahun ketiga marah, dan mereka tidak tahu apa alasannya, tapi mereka juga senang menyaksikan keseruannya. Murong Guoguo melihat Tang Zhenghao secara terbuka memanggilnya jalang, dan tiba-tiba juga marah. Keluarga Murong Guoguo jauh lebih kuat daripada keluarga Tang, jadi dia selalu tidak mudah diganggu, dan sekarang dia sangat kesal karena dilecehkan di muka umum. Tang Zhenghao, apa maksudmu? Siapa yang kamu teriaki? Kata Murong Guoguo dengan marah. Tang Zhenghao, yang berada di tengah kemarahannya, bergegas. Tampar. Dengan keras menamparkan wajah Murong Guoguo. Aku membunuhmu jalang, kamu benar-benar datang kepadanya, di mana kebencian dari saat itu? Mungkinkah kamu lupa bagaimana seseorang memata-mataimu saat itu? Kamu jalang aku. Tang Zhenghao mengangkat telapak tangannya lagi, tetapi pada kali ini Tang Zilan terbang dan memeluk Tang Zhenghao, menasihati, kakak, jangan, ipar tidak bisa bertarung. Murong Guoguo ditampar, wajahnya merah, dan dia menangis dengan kesal. Tang Zhenghao, kamu bukan laki-laki, kamu iri pada orang lain sendiri, tidak sebaik orang lain, jadi kamu ambil amarahku. Kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi. Tang Zhenghao berteriak dengan marah. Aku akan mengatakannya lagi jika aku mengatakannya lagi. Tang Zhenghao, kamu iri karena Tang Zichen lebih berbakat darimu, bahwa dia 10 kali lebih tampan darimu, kamu tidak mampu melakukannya sendiri. Aku pooh-pooh, semakin kamu tidak membiarkan aku mengatakannya, semakin aku akan mengatakannya. Tang Zichen lebih baik darimu. Murong Guoguo berkata dengan marah, dia juga sangat marah. Pada saat ini, di dalam arena bela diri, banyak orang mendengar keributan dan berlari keluar. Tang Zichen juga mendengar keributan dan berjalan ke pintu masuk medan perang, hanya untuk melihat bahwa Tang Zhenghao dan Murong Guoguo sedang bertarung. Sudah ada sekelompok besar orang yang menonton, dan ada juga reporter khusus lebah di langit, jadi aku yakin banyak pasang mata yang menatap ke arah restoran Genius.
Tang Zhenghao sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Tunangannya benar-benar mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Tang Zichen di depan umum, bahwa dia cemburu pada Tang Zichen. Murong Guo, coba katakan itu lagi. Jadi bagaimana jika aku mengatakannya? Tang Zichen lebih tampan darimu, lebih berbakat darimu. Aku sudah selesai. Apa yang berani kamu lakukan? Punya nyali untuk memukulku lagi coba. Ah! Tang Zhenghao berteriak, menggertakkan giginya. Bagus, Guo, kamu memaksaku. Sepertinya aku benar-benar harus membersihkan rumahku. Murong Guo tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Tang Zhenghao dengan membersihkan portal. Dia bukan anak dari keluarga Tang, membersihkan portal apa? Namun, pada saat berikutnya, Tang Zhenghao berteriak di medan perang, Tang Zichen, keluar, kamu merayu kakak ipar tertua keluarga, aku akan membersihkan keluarga hari ini, keluar. Semua orang tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke Tang Zichen. Tang Zichen benar-benar tidak bersalah, dia merayu kakak ipar kakak perempuannya. Saat ini, di restoran Genius, banyak mata menatap layar void. Tidak mungkin, Tang Zhenghao sedang membersihkan rumah. Tang Zichen merayu kakak ipar keluarga, hehe, tidak heran Tang Zhenghao sangat marah, berkelahi di depan umum. Tang Zhenghao adalah siswa tertinggi tahun ketiga Akademi Bela Diri. Dari ribuan siswa di seluruh tahun ketiga, hanya ada 300 siswa tertinggi yang telah melangkah ke periode awal Hautian. Aku mendengarnya dari semua siswa tertinggi di tahun ketiga, mereka berada di peringkat 100 teratas. Bakatnya luar biasa, jika tidak bagaimana mungkin dia disukai oleh keluarga Murong untuk menikahi Murong Guo, kecantikan yang luar biasa. Keluarga Tang juga sangat beruntung telah menghasilkan 2 anak jenius berturut-turut. Sayang sekali itu menyebabkan skandal merayu kakak ipar, tetapi jika saya Tang Zichen, sulit bagi saya untuk menjamin itu. Saya tidak akan merayu kakak ipar hehehe, yang membuat kakak ipar ini begitu cantik. Hentikan, putra jenius pertama keluarga Tang Zhenghao akan membersihkan rumah. Di tempat kejadian, Tang Zichen berjalan keluar tanpa rasa takut, dia bahkan tidak bisa berjalan keluar tanpa berjalan keluar, semua orang menatap matanya. Tang Zichen, beraninya kamu bahkan belum kembali ke keluargamu, kamu melakukan sesuatu untuk merayu kakak iparmu. Tang Zhenghao mengertakkan gigi. Tang Zichen mendengus. Tang Zhenghao, apakah kamu sakit? Tang Zichen, kamu melakukan hal semacam ini, aku terikat untuk membersihkan pintu untuk keluarga Tang hari ini, dan apa yang kamu lakukan saat itu, aku akan menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Pada saat ini, Guru Guoqi datang dan menasihati Tang Zhenghao, padamkan apinya. Tang Zhenghao menatap Guru Guoqi dan berkata dengan gigi terkatup, Guru ini adalah masalah internal keluarga saya, Anda sebaiknya tidak ikut campur, jika tidak, saya Tang Zhenghao pasti akan menjadi musuh besar dalam hidup Anda. Petik 2. Guru Guo Quan tidak lagi berbicara, Tang Zhenghao juga seorang siswa tingkat tertinggi, dan baru saja melangkah ke tahap awal Hautian, peringkatnya, yang berada di 100 teratas di antara semua tingkat tertinggi, memiliki harapan tinggi untuk menyerang bawaan, di masa depan tidak perlu baginya untuk menemukan musuhnya sendiri. Hati Tang Zichen sedikit marah, Tang Zhenghao ini sedikit pengganggu. Sebenarnya Tang Zichen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana dia berubah menjadi seseorang yang merayu kakak iparnya dan menghancurkannya, reputasinya. Tang Zhenghao, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi terlalu jauh. Ada banyak penonton hari ini. Jika Anda masih peduli dengan nama keluarga Tang, saya menyarankan Anda untuk segera keluar, kata Tang Zichen. Swoosh! Tang Zhenghao menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, Tang Zichen, kamu merayu tunanganku, menghina keluarga, dan melakukan hal memalukan untuk melukai moral keluarga. Aku membersihkan rumah hari ini di nama keluarga, Anda memintanya. Tang Zichen mendengus. Tang Zhenghao, ini bukan hanya masalah waktu sebelum kamu melihatku tidak bahagia, apa gunanya mencoba menambah kejahatanmu, merayu tunanganmu. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa, tapi aku tidak akan bisa berbuat apa-apa, jadi aku akan mengakuinya saja. Ya, aku memang merayu tunanganmu, yang cantik, pantas untuk dirayu olehku, dan kamu, tapi tidak ada apa-apa kamu bisa melakukannya, jika tidak, apa yang berani kamu lakukan? Membersihkan portal.
Jangan konyol, kamu satu-satunya yang membersihkan portal. Yah yah. Gigi Tang Zhenghao bergemeletup karena marah saat dia mendengar ocehan Tang Zichen. Tang Zichen terdiam. Tang Zhenghao, pulang dan mandi dan tidur, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Saat itu ketika aku berada di tahap akhir sekte dalam Zichen, aku bahkan tidak menganggapmu serius. Tidak sebutkan bahwa sekarang saya telah melangkah ke sekte dalam, saya tidak pernah menganggap Anda serius. Di mata saya, Anda paling banter, hanya anak kecil dengan sedikit keberuntungan. Anda terus melompat di depan saya, menunjukkan keberadaan, tapi sayangnya aku tidak bisa melihatnya di mataku. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya sekarang, pergi dari sini sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Wow, orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Tang Zichen dan kagum, karena Tang Zichen terlalu gila. Tang Zhenghao, siswa tertinggi Hautian tahun ketiga, bahkan tidak menempatkannya di matanya. Apakah dia lupa bahwa dia hanyalah kesempurnaan agung gerbang dalam saat ini? Mungkinkah Tang Zichen berpikir bahwa dia, kesempurnaan agung gerbang dalam, bisa bertarung melawan level Hautian? Meskipun Tang Zichen telah mengalahkan banyak kesuksesan besar mendiang gerbang dalam, namun, bisakah ini dicampur? Gerbang dalam terlambat dan kesempurnaan besar, tidak peduli seberapa besar perbedaan di antara mereka, itu masih merupakan medan bela diri yang sama. Gerbang dalam dan Hautian, di sisi lain, bukanlah medan yang sama. Seluruh akademi bela diri, ribuan siswa tahun ketiga, hanya 300 orang yang melangkah ke Hautian, dan bahkan Burong Guo tahun ketiga, hanyalah kesempurnaan besar gerbang dalam. Selain itu, Tang Zhenghao masih yang teratas 100 jenius yang kuat di antara semua siswa tertinggi ini. Siapapun yang mendengar bahwa siswa kelas dalam yang sangat tidak peduli dengan Hautian akan terkejut dan kemudian mengutuk tikus bodoh atau bodoh. Pada saat ini, di salah satu restoran kelas atas di restoran jenius, seorang siswa tertinggi yang juga seorang Hautian awal memarahi katak di dasar sumur. Gerbang dalam masih berani meremehkan Hautian. Ada berbagai macam orang di dunia benar-benar berpikir bahwa hanya karena Anda telah menakjubkan dalam keluarga protektorat, Anda pikir Anda tak terkalahkan. Bodoh. Kekuatan Tang Zhenghao, bahkan saya tidak yakin saya pasti bisa mengalahkannya. Ada rasio konyol setiap tahun, terutama tahun ini. Tang Zhenghao, bersihkan rumahmu. Bajingan semacam ini yang menggoda kakak ipar tertua keluarga, tidak perlu bersikap sopan padanya. Pada saat yang sama, juga membangun martabat untuk semua siswa tahun ketiga kami. Tang Zichen, tahun pertama, sebenarnya berani meremehkan Tang Zhenghao tahun ketiga kami. Masalah ini bukan hanya masalah martabat Tang Zhenghao, tetapi juga martabat semua siswa tahun ketiga kami. Itu benar, kita semua di tahun ketiga mendukung penuh Tang Zhenghao untuk membersihkan rumah agar menjadi orang benar. Di tempat kejadian, tangan Tang Zhenghao gemetar. Dia, secara mengejutkan, tidak pernah diletakkan di mata Tang Zichen. Astaga, ini adalah hal yang menyebalkan, berkat fakta bahwa dia selalu berpikir bahwa dia harus menemukan kesempatan untuk mendidik Tang Zichen. Siapa tahu, orang tidak pernah menaruh perhatian padanya. Baiklah, Tang Zichen, kamu benar-benar membuat marah pedang di tanganku. Hari ini tampaknya lebih dari sekadar membersihkan rumah, jadi aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kamu tidak menempatkanku. Lusa, di tanganmu, mata. Tatapan Tang Zichen terpelintir saat dia melihat Tang Zhenghao. Meskipun benar bahwa Tang Zichen tidak menganggapnya serius, Tang Zhenghao bagaimanapun juga adalah Hautian, sementara dia adalah gerbang dalam. Perbedaannya adalah domain. Seberapa besar kesenjangan antara domain, mungkin tidak ada yang yakin. Potong omong kosong, lakukan. Tang Zichen berkata tidak takut, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Tang Zhenghao, dia setidaknya tidak akan terluka olehnya. Swoosh! Tepat pada saat ini, Tang Zhenghao membunuh dengan pedang. Pedang ini sangat halus. Niat pedang itu pasti mencapai pintu masuk dengan memiliki pedang di tangannya, layak untuk seorang siswa dengan gelar tertinggi. Tang Zichen merasa sebagai satu gelombang panas vulkanik datang. Hanya pedang ini yang membuat Tang Zichen merasakan begitu banyak tekanan, bukan karena Tang Zichen tidak bisa, tetapi perbedaan di alam yang ditimbulkan.
Tubuh Tang Zichen tidak hanya gemetar ketika dia melihat bahwa pedang telah mencapainya, sepertinya dia telah meremehkan kekuatan Tang Zhenghao, serta perbedaan antara kesempurnaan batin dan Haotian awal. Di saat yang mendesak, Tang Zichen melemparkan Ghost Well Flash. Tubuhnya menghilang seperti hantu yang menghilang. Namun, pedang Tang Zhenghao berbalik dalam sekejap dan kembali ke Tang Zichen. Ah! Tang Zichen terkejut, dia benar-benar dapat menemukan lintasan pedang Tang Zhenghao ketika dia melemparkan roda hantunya, yang berarti roda hantunya tidak dapat bersembunyi di mata Tang Zhenghao, orang tingkat Haotian. Tang Zichen hanya bisa menebas. Wow! Teknik pedang Dewa Pembunuh merobek Tang Zhenghao, tetapi Tang Zichen hanya mampu menghalangi Tang Zhenghao tanpa memberikan tekanan ofensif terhadapnya. Wajah Tang Zichen sedikit berubah, gerbang dalam apakah benar-benar mustahil untuk mengalahkan Haotian. Bahkan jika dia telah memahami bahwa dia memiliki pedang di dalam hatinya, dia tidak dapat menebus perbedaan di wilayahnya. Fakta terbukti tidak dapat diperbaiki. Tang Zichen telah benar-benar menjadi korban pertemuan itu sekarang. Wajah Tang Zhenghao mengerut saat dia mendengus jijik. Tang Zichen, taktik apa lagi yang masih kamu miliki, jadi mengapa kamu tidak bergegas dan menggunakannya? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghentikan 3 gerakanku? Sihir tersembunyi, pisau, keterampilan, konyol terlalu rendah di mataku, pintu bagian dalam adalah pintu bagian dalam dan kamu ingin membual tentang lapangan. Idiot. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, berkata dalam hatinya, jika saya dipukuli olehnya hari ini, saya khawatir saya akan membuat seluruh halaman tertawa, sepertinya saya harus bertarung. Tepat pada saat ini, Tang Zichen mengeluarkan pedang sekali lagi. Tang Zichen memegang pedang di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Tang Zichen harus melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan orang lain, dan itu adalah menggunakan 2 hal di satu tangan untuk melakukan teknik pedang dan satu tangan untuk melakukan teknik pedang. Dengan kata lain, teknik pedang Dewa Pembunuh dan teknik pedang naga turun, masing-masing menggunakan kedua tangan pada saat yang bersamaan, sehingga Tang Zichen bisa melintasi lapangan dan menantang Haotian. Jika tidak, sebenarnya tidak demikian, mungkin sama sekali. Namun, Tang Zichen tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya dengan sukses. Masing-masing dari 2 tangan untuk melakukan seni bela diri, mari kita lupakan kekuatan jika, hanya untuk melakukannya tidak orang biasa bisa, selain itu, harus mencapai tingkat 2 tangan biasa untuk melakukan. Dalam kehidupan sebelumnya, Tang Zichen kadang-kadang bisa berhasil, tetapi dalam kehidupan ini Tang Zichen meragukannya. Bagaimanapun, tubuh ini masih jauh dari kehidupan sebelumnya. Kemudian, hanya ada satu pertarungan hari ini, jika tidak akan sangat mustahil untuk menjadi lawan Haotian, bahkan jika itu adalah seseorang yang lebih lemah dari Tang Zhenghao. Tang Zichen mengangkat pedangnya dengan tangan kirinya dan mengirisnya secara horizontal dengan tangan kanannya, membuat gerakan yang berbeda dengan kedua tangannya. Tang Zichen sedang menyelaraskan keadaannya. Dan semua orang di sekitarnya sekarang terkejut, sial apakah Tang Zichen mencoba melakukan 2 hal dalam satu pikiran. Menggunakan permainan pedang dengan satu tangan dan permainan pedang dengan tangan lainnya untuk mencapai pengepungan 2 orang secara bersamaan. Sial, bagaimana ini mungkin? Aku pasti tidak percaya. Di restoran Genius, semua orang tercengang ketika mereka melihat Tang Zichen mengambil pedang dan pedang. Satu tangan dan satu pedang ini bisa setara dengan 2 orang melawan 1 orang. Kamu tidak akan mencoba melakukan 2 hal sekaligus, kan? Bahkan jika kamu berhasil, itu hanya akan setara dengan 2 orang yang mengepungku, dan kamu berpikir bahwa 2 perfeksionis besar gerbang dalam akan dapat melakukannya, mengalahkanku. Konyol. Tang Zichen berkata, kamu konyol. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara omong kosong, pedang di tangan kirinya ditebas teknik pedang Dewa Pembunuh 3 pedang menjadi 1. Pedang di tangan kanannya mengayun, teknik pedang turun naga, 2 pedang menjadi 1. Cukup, berdengung. Ini sudah menjadi kekuatan terkuat Tang Zichen dalam seni bela diri pedang. Boom! Energi bilah dan pedang berubah menjadi 2 kekuatan seperti meteor yang meledak ke arah Tang Zhenghao.
Wajah Tang Zhenghao terkejut, dia tidak menyangka Tang Zichen benar-benar berhasil melakukan dua hal sekaligus, dan kekuatan yang diberikan jauh dari sesederhana 1+1 sama dengan 2 ini sama sekali bukan kekuatan 2 batin. Lingkari kesempurnaan hebat yang dia bicarakan. Tang Zhenghao segera mengayunkan pedangnya untuk mematahkan serangan Tang Zichen, tetapi kekuatan kombinasi pedang Tang Zichen sangat kuat sehingga dia merasa sangat tertekan. Namun, ketegangan saja tidak cukup untuk menekannya ke dalam kekalahan, bagaimanapun juga, dia berada di tingkat Hautian, dan pintu dalam hanyalah pintu dalam tidak peduli apa. Tatapan Tang Zichen terkunci pada Tang Zhenghao. Sebenarnya, serangan pedang Tang Zichen barusan tidak benar-benar untuk mengalahkannya, tetapi memiliki tujuan lain. Tang Zichen ingin segera membagi kekuatan dan perhatian internal Tang Zhenghao sehingga serangan nyata Tang Zichen akan menjadi mampu menjatuhkannya. Tidak ada jalan lain, wilayah Hautian terlalu kuat dan meskipun serangan kombinasi pedang Tang Zichen adalah kekuatan terkuatnya, masih mustahil untuk mengalahkan Hautian hanya dengan itu. Seperti yang diharapkan, Tang Zhenghao menghadapi gerakan Tang Zichen yang menggabungkan pedang dan mengerahkan semua kekuatan dan energi internalnya untuk memecahkan gerakan Tang Zichen. Meskipun tidak mungkin dikalahkan dengan gerakan ini, dia setidaknya bisa menahan energinya. Pada saat ini, tubuh Tang Zichen bergerak dan melakukan penentuan roda hantu, dan tiba-tiba menghilang di tempat dan pada saat berikutnya, Tang Zichen sudah berada di depan Tang Zhenghao. Tang Zhenghao terkejut, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Tang Zichen menuangkan semua kekuatannya ke seluruh tubuhnya dan berkumpul di jarinya. Jari Yin Yang. Cukup. Tang Zhenghao juga bereaksi sangat cepat dan tiba-tiba mencoba memobilisasi kekuatan internal seluruh tubuhnya untuk menahan serangan Tang Zichen, tetapi sudah terlambat. Puff! Dada Tang Zhenghao ditusuk dengan lubang darah seukuran cangkir. Tubuh Tang Zhenghao, yang awalnya penuh dengan kekuatan ledakan, tiba-tiba seperti bola kempis. Tang Zhenghao berdiri di tempat dengan satu tangan menutupi dadanya saat darah keluar, dengan cepat menodai tangannya menjadi merah. Tang Zhenghao menembus dadanya, muskilnya bocor, dan dia sudah berada di ujung panahnya, tanpa kemampuan untuk bertarung lagi. Swoosh! Pedang Tang Zichen menunjuk ke tenggorokan Tang Zhenghao. Semua orang melihat tanpa berkedip, tampaknya tidak dapat percaya bahwa hasil dari pertempuran yang tidak memiliki ketegangan sama sekali di luar dugaan semua orang. Tang Zichen sebenarnya telah mengalahkan Tang Zhenghao, dan yang paling penting, Tang Zichen tampaknya tidak mengalami cedera, luar, dan menguatkan dirinya untuk mati akan menjadi konsumsi kekuatan internal yang berlebihan. Saat ini, Murong Guo berdiri di sana dengan tubuh yang dingin, menatap pedang Tang Zichen yang menunjuk ketunangannya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tang Zichen menunjuk ke tenggorokan Tang Zhenghao dan berkata, "Tang Zhenghao, pada saat ini, hidupmu ada di tanganku, jadi berlututlah." Tang Zhenghao mengertakkan gigi dan berkata, "Tang Zichen, bunuh aku jika kamu punya nyali." Puff! Tang Zichen menusukkan pedangnya ke dada Tang Zhenghao. Banyak orang di tempat kejadian berteriak, berpikir bahwa Tang Zichen telah sangat banyak membunuhnya. Namun, Tang Zichen tidak membunuhnya, tetapi hanya memberinya pedang ekstra untuk meninggalkan lebih banyak darah. Tang Zichen berkata, "Tang Zhenghao, selalu ingat kamu tidak pernah ada di mataku, jangan menganggap dirimu terlalu serius, lain kali jika kamu memiliki sesuatu untuk menunjukkan keberadaanmu di depanku, maka aku akan disalahkan karena bersikap kasar." Pada saat ini, Tang Zilan, yang berada di samping para penonton, berteriak, "Tang Zichen, beraninya kamu menyakiti Tang Zhenghao, tidak peduli apa, Tang Zhenghao juga kakak tertua dari keluargamu, aku pikir kamu bahkan tidak peduli keluargamu, kamu terlalu berlebihan." Tang Zichen menarik pedangnya dari tubuh Tang Zhenghao, matanya mengarah ke Tang Zilan. Tiba-tiba, Tang Zichen melemparkan pedang di tangannya ke arah Tang Zilan. Cukup. Puff! Pedang Tang Zichen menusuk tubuh Tang Zilan sekaligus dan juga menyematkan Tang Zilan ke pohon di belakangnya. Terdengar jeritan lagi, tapi tentu saja itu semua perempuan. Mulut Tang Zilan mulai berdarah sekaligus.
Tang Zichen berjalan dan berkata, Tang Zilan, saya harap Anda mengingat pedang ini, jangan katakan kata-kata yang mengancam atau sarkastik kepada saya di masa depan, dan di dalam diri Anda, jangan bandingkan diri Anda dengan saya, bahkan Tang Zhenghao tidak diletakkan di mata saya, apalagi Anda, apakah Anda mendengar saya? Tang Zilan menatap Tang Zichen dengan ketakutan di matanya, meskipun dia kejam di dalam, dia tidak berani menunjukkannya lagi, takut Tang Zichen akan bergerak lagi padanya. Pada saat ini dia sepertinya sudah bangun. Tang Zichen adalah orang yang benar-benar tak kenal takut, dan dia menuduhnya tidak menempatkan keluarganya di matanya, sungguh lelucon, dan mencoba menggunakan keluarganya untuk menekannya. Tang Zichen mengeluarkan pedangnya dan Tang Zilan jatuh ke tanah, berdarah di semua tempat. Tang Zichen tidak melihat Tang Zhenghao dan Tang Zilan lagi dan terbang. Pada saat ini, di restoran Genius, semua orang melihat ke layar void dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tang Zichen sebenarnya telah mengalahkan Hao Tian, dan gerbang dalam mengalahkan Hao Tian, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, ini adalah sesuatu yang Anda tidak akan pernah percaya. Tang Zichen datang ke departemen pedang untuk menjemput Liu Xiangyun dan Su Meiqian. Pertempuran dengan Tang Zhenghao barusan, Tang Zichen sama sekali tidak mudah, dia hampir mengerahkan kekuatan penuhnya untuk mengalahkannya. Saat ini Tang Zichen tidak memiliki kekuatan internal sama sekali, dan ada beberapa kerugian di meridiannya, dan mentalnya, cerukan yang berlebihan, karena kedua pedang itu digabungkan dan digunakan dalam dua cara, kecepatan perhitungan jantung ini sangat cepat. Fiuh. Tang Zichen berdiri di pintu masuk departemen hukum pedang, dan berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka Hao Tian begitu kuat, bahkan di kehidupanku sebelumnya, ketika aku sukses besar di gerbang dalam, aku belum mengalahkan Hao Tian, aku bahkan bukan lawan. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika Tang Zichen berada di kesempurnaan besar gerbang dalam, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Hao Tian, dan pada satu kesempatan, Tang Zichen terluka parah oleh pembangkit tenaga listrik Hao Tian awal. Tetapi dalam kehidupan ini, Tang Zichen, dengan pengalamannya dari kehidupan sebelumnya dan banyak-banyak keuntungan, sebenarnya telah mengalahkan Hao Tian di alam gerbang dalam. Hehe. Tang Zichen tersenyum pahit, sepertinya perlu untuk menutup pintu dan memulihkan diri selama beberapa hari untuk mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya, lalu bersiap untuk perjalanan keduanya ke desa dunia untuk melatih dan menyerang Hao Tian. Meskipun dia sekarang sangat kuat di mata banyak orang, dia masih sangat lemah bagi Tang Zichen sendiri. Tang Zichen menjemput Liu Xiangyun dan Su Meiqian di departemen hukum pedang dan makan malam bersama sebelum kembali ke asramanya untuk mulai memulihkan diri. Tentu saja, pemulihan adalah mental, semangat adalah yang paling sulit untuk dipulihkan, dan seorang tabib tidak bisa menyembuhkan trauma apapun pada roh. Keesokan harinya, di keluarga Wei Gu di Pulau Marsial. 5 orang datang, salah satunya adalah ahli bawaan, dan 4 lainnya ahli Hao Tian. Kelima orang ini, semuanya bermargalan awalnya memiliki anak keluarga yang luar biasa, sangat berharap untuk menyerang alam bawaan, Lan Jingming. Namun, mereka dibunuh lebih dari sebulan yang lalu, hampir 2 bulan yang lalu. Bagaimana keluarga Lan bisa berhenti di situ? Sayang sekali mereka tidak bisa memasuki Pulau Marsial sebelum waktunya dibuka, dan setelah menunggu begitu lama dan susah payah, mereka akhirnya menunggu untuk kedua kalinya setiap tahun bahwa Pulau Bela Diri akan terbuka untuk umum. Kemudian, keluarga Lan segera datang ke Pulau Martialwood dengan seorang ahli bawaan, ditambah 4 ahli Hao Tian. Bunuh Lan Jingming, Akademi Hutan Bela Diriku, seorang siswa tahun pertama, bernama Tang Zichen. Seorang pria kuat dari keluarga Wei Gu berkata, Senior, seorang anak dari keluarga saya datang ke keluarga Wei Gu sebagai murid, tetapi dia dibunuh begitu saja, dan meskipun kami mengetahui berita itu sejak awal, kami tidak dapat datang ke Pulau Marsial pada kesempatan pertama. Sudah hampir 2 bulan, apakah keluarga Wei Gu Anda, selama hampir 2 bulan, tidak membalas dendam murid keluarga saya sedikit pun? Salah satu ahli bawaan keluarga Lan bertanya. Pria terkuat klan Wei Gu mendengus, Lan Jingming telah lumpuh, dan meskipun dia telah menerima senjata orang lain untuknya, sayangnya, dia adalah orang yang kualifikasinya telah berubah menjadi biasa, dan tidak akan pernah bisa menjadi generasi. Dari pria kuat lagi.
keluarga Wei Gu saya tidak akan dapat melakukan apapun lagi untuknya. Apakah Anda ingin balas dendam atau rekonsiliasi? Terserah Anda untuk memutuskan. Namun, Tang Zichen bukan generalis. Saya mendengarnya kemarin, dia mengalahkan seorang siswa Hautian di alam kesempurnaan besar gerbang dalam. Jadi kamu harus tahu betapa sulitnya membalas dendam padanya. 5 anggota keluarga Lan yang kuat berkata dengan kaget, itu tidak mungkin. Bagaimana gerbang dalam bisa mengalahkan Hautian? Masalah ini sudah menyebar di Akademi Bela Diri, dan juga di 4 keluarga penjaga pulau, percaya atau tidak. Keluarga Lan sampai pada titik di mana mereka berlima gemetar. Jika itu benar, maka bakat Tang Zichen itu terlalu menakutkan. Senior, bahkan jika bakat Tang Zichen itu kuat, mungkinkah anak-anak jenius keluarga kita menjadi lumpuh dan tetap acuh tak acuh? Pakar bawaan keluarga Lan itu tidak bahagia. Lan Jingming adalah seorang yang memiliki setiap harapan untuk menyerang alam bawaan, tetapi hancur seperti ini. Jika tidak, keluarga Lan mereka dapat memiliki ahli bawaan lain yang duduk di kota. Saat ini keluarga Lan mereka hanya memiliki 5 ahli bawaan, jadi betapa pentingnya bagi mereka untuk menambahkan ahli bawaan. Saya sudah mengatakan bahwa terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin balas dendam atau rekonsiliasi. Balas dendam ini tidak baik. 5 pria kuat dari keluarga Lan meninggalkan keluarga Wei Gu, dan Lan Jingming pergi bersama mereka. Kakek Lan Ming, kamu harus membalas dendam untukku. Lan Jingming berteriak kepada ahli bawaan keluarga Lan itu. Mereka, keluarga Lan, memiliki total 5 ahli bawaan, dan yang ini, Lan Ming, adalah yang keempat di dunia. Kekuatan di antara 5 ahli bawaan ini, dan datang ke Pulau Bela Diri kali ini khusus untuk kepentingan Lan Jingming. Sialan, pemimpin klan Lan Ming, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Wei Gu tidak akan membalaskan dendam Jingming sama sekali. Ini adalah balas dendam keluarga kami harus membalas dendam bahwa Tang Zichen menempatkan kami. Penghancuran jenius keluarga yang memiliki harapan untuk memukul alam bawaan sama seriusnya dengan membunuh ahli bawaan dalam keluarga kita. Masalah ini tidak dapat dihentikan. Jika kita tidak membuat semacam pernyataan dan menelan amarah kita, maka keluarga lain pasti akan berpikir bahwa kita mudah diganggu di masa depan. Pakar bawaan bernama Lan Ming mengerutkan kening, jelas tidak mengharapkan hal-hal menjadi begitu rumit. Ayo pergi ke Akademi Bela Diri dulu dan temukan Tang Zichen itu, kata Lan Ming. Bagus. 5 anggota keluarga Lan yang kuat ditambah 1 Lan Jingming, dan 6 dari mereka menuju ke Akademi Bela Diri. Lan Jingming tangannya dipotong oleh Tang Zichen terakhir kali, diikuti oleh sepasang tangan orang lain yang diambil alih oleh tabib dari keluarga Wei Gu, dan sekarang dia hampir pulih, tapi sayangnya itu hanya penampilan pemulihan. Dia tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menjadi pria yang kuat. Kebencian ini, Lan Jingming menggertakkan giginya. Tang Zichen sedang memulihkan diri di asramanya. Setelah seharian memulihkan diri, kerusakan dari pertempuran kemarin dengan Tang Zhenghao juga telah pulih. Pada saat ini, di kejauhan Akademi Bela Diri, 6 orang dari keluarga Lan terbang ke jangkauan Akademi Bela Diri. Di mana Tang Zichen? Saya tahu arah umum asramanya, saya akan tahu kemana harus pergi segera setelah saya bertanya. Lan Jingming berkata, dia tidak sabar untuk memusnahkan Tang Zichen sekarang. Anggota terkuat dari keluarga Lan tiba di dekat asrama Tang Zichen. Dan saat ini, di salah satu rumah Akademi Bela Diri, alis dekan berkerut saat dia berkata dalam hati, seorang ahli bawaan. Itu benar, dekan telah merasakan bahwa seorang ahli bawaan telah memasuki jangkauan Akademi Bela Diri. Tidak banyak ahli bawaan di seluruh Akademi Hutan Bela Diri, hanya sekitar selusin. Jadi ketika seorang ahli bawaan tiba-tiba datang, dekan secara alami langsung merasakannya. Pakar bawaan tidak mudah dicapai, jadi setiap ahli bawaan adalah sangat mengesankan, dan berdiri di mana saja di Akademi Hutan Bela Diri orang bisa samar-samar merasakan momentum yang menarik perhatian. Dekan segera terbang ke atap dan melihat ke kejauhan. Sebagai dekan ada ahli bawaan yang memasuki akademi ini, apakah mereka teman atau musuh, dia harus mencari tahu. Di dekat asrama Tang Zichen, ahli bawaan keluarga Lan bertanya kepada seorang siswa, mahasiswa, di mana asrama Tang Zichen?
Oh, gedung asrama di depan itu adalah tempat tinggal Don Zixon. Terima kasih. Pakar bawaan keluarga Lan tiba-tiba terbang ke gedung asrama Tang Zichen. Tang Zichen, keluarlah. Pakar bawaan keluarga Lan membuka mulutnya dan memanggil. Suaranya tidak terlalu keras tetapi dia bisa memastikan bahwa seluruh gedung asrama bisa mendengarnya, sementara yang di luar gedung asrama ini tidak bisa. Sebagai ahli bawaan, keterampilan ini masih bisa dilakukan. Benar saja, Tang Zichen berada di asrama sekarang dan tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Ekspresi Tang Zichen tercengang, dan dia bisa tahu dari suara yang dipancarkan ini bahwa itu adalah ahli bawaan. Oh tidak, itu ahli bawaan, sepertinya itu pengunjung yang buruk. Tang Zichen terkejut di dalam. Bawaan itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi Tang Zichen saat ini. Jika seseorang harus membandingkannya, perbedaan antara gerbang dalam dan bawaan seperti perbedaan antara orang biasa dan Iron Man, menamparkan mereka menjadi daging sekaligus. Hanya momentum keluar dari ahli bawaan sudah cukup untuk menghancurkan kesempurnaan besar Hautian sampai mati. Selain itu, Tang Zichen bahkan tidak memiliki Hautian sekarang, hanya gerbang dalam. Haruskah saya keluar ketika ahli bawaan mencari saya? Meskipun saya tidak mengambil hati ahli Hautian dan berani bersaing dengan mereka itu karena meskipun saya tidak cocok, saya masih yakin bahwa saya tidak akan dibunuh tetapi bawaan. Sementara Tang Zichen ragu-ragu untuk terbang, momentum bawaan yang kuat menyerang dari jauh itu adalah dekan Akademi Bela Diri. Pakar bawaan dari keluarga Wei Gu mengatakan bahwa membunuh Tang Zichen untuk membalas dendam tidaklah mudah, mungkin, merujuk pada dekan. Dekan Akademi Hutan Bela Diri adalah pembangkit tenaga listrik bawaan yang terlambat, dan meskipun seluruh pulau bela diri tidak dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kelas atas itu setidaknya kelas 1, dan tidak sembarang orang bisa menggertaknya. Pakar bawaan dari pandangan keluarga Lan itu melesat ke momentum bawaan kuat yang terbang masuk tampak sedikit panik karena momentum bawaan yang terbang begitu kuat sehingga masih berjarak 1000 meter darinya dan dia merasakan kekuatan penindas yang datang darinya. Dekan terbang, berdiri di atap dan tersenyum pada ahli bawaan keluarga Lan. Aku ingin tahu teman mana yang datang ke halaman kita. Adapun 4 orang tingkat Hautian keluarga Lan lainnya, dekan bahkan tidak melihat mereka, mereka hanyalah karakter yang tidak penting baginya. Dahi ahli bawaan keluarga Lan sedikit mengeluarkan sedikit keringat dan dia melengkungkan tangannya dan berkata, temui senior ini, saya Lan Ming dari keluarga Lan dari Kekaisaran Yan Huang. Teman Lan Ming telah datang ke Akademi Hutan Bela Diri saya tidak tahu apa yang Anda inginkan, saya adalah dekan Akademi Hutan Bela Diri, jika ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Kata dekan. Lan Ming mengatupkan giginya dan berkata, karena itu masalahnya, saya tidak akan menyembunyikan apapun, saya yakin Anda tahu, Din, bahwa keluarga Lan saya memiliki seorang putra jenius dalam keluarga Wei Gu, bernama Lan Jingming, yang adalah siswa yang sangat menjanjikan untuk mencapai bakat bawaan, tetapi sayangnya, dia dilumpuhkan oleh seorang siswa bernama Tang Zichen dari akademi Anda. Saya datang ke sini hari ini untuk menemukan teori Tang Zichen, dan saya berharap dekan akan memberi saya penjelasan yang nyaman. Pada saat ini, Tang Zichen sudah terbang keluar dan berdiri di atap. Tang Zichen tahu apa yang terjadi ketika dia melihat Lan Jingming, jadi keluarga Lan Jingming lah yang telah memukuli dan melumpuhkannya lebih dari sebulan yang lalu yang telah datang. Mengenai masalah ini, meskipun sangat disayangkan untuk menghancurkan seseorang sekarang, hal-hal tidak dapat diteorikan setelah tenang sekarang, tetapi harus berdiri pada skenario pada saat itu. Pada saat itu, Lan Jingming ini benar-benar keji, apalagi, Lan Jingming memegang tujuan melumpuhkan Tang Zichen untuk mendapatkan Liu Xiangyun pada waktu itu, jadi Tang Zichen sangat marah sehingga dia melumpuhkannya. Itu semua kecuali kesalahannya sendiri, dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Din berkata, Tang Zichen berdiri di sini, jika Anda ingin dia memberi Anda argumen, Anda bisa bertanya langsung padanya. Pakar bawaan keluarga Lan menoleh untuk melihat Tang Zichen dengan niat membunuh yang menakutkan di matanya. Ketika Tang Zichen melihat niat membunuh di matanya, dia kagum, itu benar-benar pengunjung yang buruk.
Lan Jingming itu melihat Tang Zichen dan berteriak dengan mata merah, "Tang Zichen, aku belum selesai denganmu." Tang Zichen mendengus, "Lan Jingming, begitu cepat menumbuhkan kembali tanganmu, kamu benar-benar telah melupakan rasa sakit dari lukamu dan masih berani datang kepadaku." Pakar bawaan keluarga Lan menyingkirkan niat membunuh di matanya dan berkata, "Kamu pasti Tang Zichen?" "Ya, saya Tang Zichen." Tang Zichen memandang ahli bawaan keluarga Lan tanpa rasa takut. Orang ini, Tang Zichen dinilai dari momentumnya, mungkin berada di tahap tengah bawaan. Tapi tidak peduli tahap bawaan apa, itu fatal bagi Tang Zichen saat ini. Tang Zichen berani tidak takut di depan ahli Hautian, tetapi tidak pernah berani melakukannya di depan ahli bawaan, bahkan jika dia marah, dia tahu skornya. Wajah ahli bawaan keluarga Lan sangat galak dan dia tertawa, seperti yang diharapkan. Sedikit nyali, memukuli orang lain dan masih berani menjadi begitu benar. Tang Zichen mendengus, "Hanya mempermalukan diriku sendiri." "Tang Zichen, kamu membuat Lan Jingming cacat, apa yang akan kamu berikan kepada keluarga Lanku untuk masalah ini?" Lan Ming berkata dengan dingin. "Aku tidak punya argumen untukmu, lakukan apapun yang kamu mau, karena Lensing tidak akan pernah bisa kembali seperti semula, dan argumen apapun, berlebihan, bukan?" Wajah Lan Ming terpelintir, jika dekan tidak ada di sini, dia akan membunuh Tang Zichen. Lan Ming memandang dekan dan berkata dengan tatapan marah, "Senior, Anda juga mendengarnya, putra ini sangat sombong, menurut Anda apa yang harus saya lakukan?" Namun, dekan tidak memiliki simpati sedikit pun padanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Itu sudah terjadi, dan itu tidak dapat dibatalkan, jadi mengapa berhenti di situ?" "Apa maksudmu?" "Oh, Anda tahu apa yang saya maksud. Jika Anda harus memaksa saya untuk memberitahu Anda apa yang saya maksud, saya tidak punya pilihan selain memberitahu Anda. Tang Zichen adalah siswa jenius dari Akademi Bela Diri saya. Jika Anda berani menyentuh rambut di kepalanya, aku akan menyentuhmu." "Anda, bukankah kamu, sebagai ahli bawaan keluarga duniawi, kamu harus tahu betul betapa berharganya seorang ahli bawaan. Saya pikir hanya ada beberapa orang di keluarga Anda yang telah mencapai bawaan. Jika Anda masih keras kepala, saya tidak keberatan membuat keluargamu kurang bawaan. Din, jangan terlalu banyak menggertak orang, menggertak keluarga duniawiku hanya karena kamu adalah dekan Akademi Bela Diri." Wajah Lan Ming marah. "Oh, tanpa alasan, untuk apa aku menggertakmu? Kamu harus keluar dari sini sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun di akademiku." Lan Ming memutar wajahnya untuk melihat Tang Zichen dan berkata dengan kejam, "Tang Zichen, kita lihat saja." "Tidak ada pengawalan," kata Tang Zichen. Keluarga Lan yang kuat pergi dengan Lan Jingming yang enggan dan menggeram, seperti yang dikatakan ahli bawaan keluarga Wei Gu, tidak mudah untuk membalas dendam pada Tang Zichen. Setelah mereka pergi, dekan memandang Tang Zichen dan menghela nafas. "Terima kasih, dekan," kata Tang Zichen. Dekan berkata, "Tang Zichen, kamu adalah siswa paling berbakat dalam sejarah Akademi Bela Diriku, aku akan membelamu apapun yang terjadi. Bahkan jika orang-orang kuat dari keluarga Pulau Pelindung ingin menyakitimu, aku akan tetap membantumu, dengan sekuat tenaga, tetapi tidak peduli berapa banyak saya membela Anda, itu hanya untuk sementara waktu. Cepat atau lambat Anda akan lulus dan meninggalkan Pulau Marsial, dan Anda tidak akan bisa mengatasi perseteruan ini tanpa banyak hal santai." Pakar bawaan keluarga Lan telah menunjukkan niat membunuh mereka padamu. Tang Zichen tertawa, "Tentu saja aku tahu. Kamu masih bisa tertawa, mungkin kamu terlalu impulsif. Jika kamu tidak melumpuhkan Lan Jingming itu, kamu tidak akan memiliki permusuhan ini hari ini." Tang Zichen berkata, "Tidak, saya tidak impulsif. Lan Jingming ingin secara paksa mencuri wanita saya, dan juga ingin melukai saya di depan wanita saya. Bayangkan bagaimana saya, Tang Zichen, tidak akan melukainya, bahkan jika aku memutar waktu, aku masih akan membuatnya cacat. Baiklah, kalau begitu kamu bekerja keras, setidaknya aku akan melakukan yang terbaik untuk membelamu saat berada di Pulau Marsial. Saat ini, orang-orang dari keluarga penjaga pulau juga tidak menyukaimu, jadi kamu tidak dalam posisi yang baik di Pulau Bela Diri." "Haha, itu tidak masalah." Tang Zichen tersenyum.
Tujuan Tang Zichen adalah untuk melangkah ke dalam bawaan dalam waktu 2 tahun, jadi Tang Zichen tidak takut pada apapun, dan ketika dia kembali ke bawaan apalagi yang dia takutkan orang biasa tidak akan pernah berani mengacaukannya. Dekan dan Tang Zichen mengucapkan beberapa patah kata, lalu terbang menjauh. Tang Zichen terbang ke Departemen Blade. Kekalahan Tang Zichen dari Hautian awal Tang Zhenghao telah sepenuhnya menyebar melalui Akademi Bela Diri, dan bahkan keluarga protektorat sudah mengetahuinya. Berita itu bahkan telah menyebar kembali ke keluarga tertentu di Kekaisaran Yan Huang, dan kebetulan hari ini Pulau Marsial telah dibuka untuk umum untuk kedua kalinya, jadi berita itu menyebar sangat cepat. Di Kekaisaran Yan Huang, keluarga tertentu, Grand Elder Akademi Bela Diri telah mengirim kembali pesan penting. Berita macam apa? Tang Zichen dari keluarga Tang itu, dia mengalahkan Tang Zhenghao. Bagaimana mungkin? Tang Zhenghao adalah jenius favorit keluarga Murong kami, tunangan Murong Guo, dan sekarang dia sudah pergi ke alam Hautian. Tang Zichen, meskipun dia tidak berguna, dia tidak bisa menjadi lawan Tang Zhenghao. Grand Elder, saya belum selesai. Tang Zichen telah menembus dari gerbang dalam ke kesempurnaan besar gerbang dalam waktu kurang dari 2 bulan sejak kompetisi kehidupan baru terakhir. Selain itu, baru saja berita telah kembali bahwa Tang Zichen telah mengalahkan Tang Zhenghao dari tahap Hautian awal di gerbang dalam kesempurnaan agung. Ah, kamu serius atau tidak? 1000 kali benar, Tang Zichen tidak hanya menembus kesempurnaan besar gerbang dalam dengan begitu cepat, tetapi dia juga mengalahkan Tang Zhenghao Hautian. Penatua Agung tetapi Tang Zhenghao adalah seseorang yang menikah dengan keluarga Murong kami, favorit kami, jenius dikalahkan oleh putra lain dari keluarga Tang. Penatua besar keluarga Murong gemetar karena terkejut. Jika ini benar, maka bakat Tang Zichen ini terlalu menakutkan. Ini adalah ritme yang akan sepenuhnya melampaui Tang Zhenghao. Grand Elder apa ritme yang benar-benar melampaui ini sudah melebihi Grand Elder, saya pikir keluarga Murong tidakkah kita harus melakukan sesuatu tentang hal itu? Apa maksudmu? Anda lihat pada awalnya, alasan utama mengapa keluarga Murong kami melipat tangannya dan tidak keberatan bahwa keluarga Tang lebih lemah dari kami adalah karena bakat Tang Zhenghao yang kuat, dan itulah mengapa kami pergi keluar dari cara kami untuk menikah. Dia dengan kecantikan nomor 1 keluarga. Tapi sekarang Tang Zhenghao telah sepenuhnya dilampaui oleh anak lain dari keluarga Tang. Tiba-tiba aku merasa agak tidak layak bagi keluarga Murong kami untuk menikahi kecantikan nomor 1 keluarga dengan Tang Zhenghao. Tubuh tetua keluarga Murong bergetar, sibuk berkata, apa maksudmu? Ya, maksudku, ganti pasangan nikah dan ganti dengan Tang Zichen. Mereka semua adalah putra keluarga Tang. Tidak ada alasan bagi kita untuk memilih yang lebih buruk menurutmu. Tetua dari keluarga Murong memang terkejut, dia bahkan tidak memikirkan aspek ini untuk pergi, tapi itu ide yang bagus. Tapi, itu sudah bertunangan dengan Tang Zhenghao dari keluarga Tang, apakah mereka setuju untuk menggantikannya? Bukankah itu agak konyol? Penatua, itu tidak terserah mereka. Keluarga Murong kita lebih kuat dari keluarga Tang yang naik di atas kita, mereka harus setuju bahkan jika tidak. Selain itu, apakah itu Tang Zhenghao atau Tang Zichen, mereka berdua adalah anak-anak dari keluarga Tang, tidak ada kerugian bagi keluarga Tang sama sekali. Jika itu benar-benar tidak mungkin, kami akan memberi mereka kompensasi lagi. Bagaimana cara memberi kompensasi? Itu Tang Zhenghao, mari kita menebus anak keluarga lain yang menikahinya. Bukankah masih banyak yang belum menikah di keluarga kita? Ada juga satu bernama Murong Sengnan di Akademi Seni Bela Diri. Mari kita buat dia menjadi Tang Zhenghao. Kalau begitu, keluarga Tang ternyata memiliki 2 pernikahan dengan keluarga Murong kami, dan mereka masih tidak akan melompat ke girangan. Masuk akal. Kalau begitu, ayo pergi ke keluarga Tang dan bicarakan dengan mereka tentang hal itu. Aku bahkan tidak berpikir tentang ini jika kamu tidak memberitahuku. Guo adalah kecantikan nomor 1 di keluarga Murong kami, tidak ada alasan untuk mencocokkan yang lebih buruk.
Grand Elder, ini belum terlambat, ayo pergi sekarang. Setelah mendiskusikan masalah ini, kita akan memanfaatkan pembukaan kedua dari Martial Island untuk bergegas ke Martial Island dan mengkonfirmasi masalah ini dengan parti mereka. Dengan demikian, sesepuh keluarga Murong dan beberapa tetua lainnya menuju ke keluarga Tang. Bakat Tang Zichen sedemikian rupa sehingga pasti menjadi sepotong daging dan kentang. Semua orang ingin menggigit, bahkan persatuan yang telah bertunangan selama bertahun-tahun ingin mengubah orang. Keluarga Murong benar-benar cukup. Di keluarga Tang, berita ini juga diterima pertama kali. Pada saat ini, di salah satu aula Dewan Keluarga Tang, para tetua keluarga Tang sedang duduk di sana dalam sebuah pertemuan. Tetua, kami menerima berita terbaru bahwa Tang Zichen telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam sejak kompetisi kehidupan baru. Apa? Surga? Ini terlalu luar biasa, apakah dia melawan surga? Tetua, diam, bukan itu intinya. Kata tetua yang memimpin pertemuan itu. Sialan, kamu telah melangkah ke kesempurnaan besar gerbang dalam, dan itu masih bukan intinya. Tidak, bukan itu intinya adalah Tang Zichen merayu tunangan Tang Zhenghao. Mereka menyebabkan konflik dan perkelahian yang tragis dan hasil dari pertarungan tragis itu adalah Tang Zichen mengalahkan Tang Zhenghao. Seluruh aula Dewan Keluarga Tang tiba-tiba secara kolektif tercengang. Ini telah dikonfirmasi, 1000 kali benar. Awalnya Tang Zichen merayu kakak ipar keluarga ini adalah skandal, tetapi skandal keluarga sepenuhnya ditutupi oleh bakat Tang Zichen. Dunia luar hanya tahu bahwa Tang kita anak-anak keluarga sangat berbakat dan melupakan skandal ini. Penatua, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Zichen merayu kakak ipar tertua keluarga. Jika itu normal, ini akan menjadi kasus penerapan hukum keluarga padanya, dan dalam kasus yang serius, dia bahkan mungkin diusir dari keluarga. Orang lain berkata, jangan konyol, sekarang kita bahkan tidak bisa memohon agar Tang Zichen kembali, dan kita masih menegakkan hukum keluarga padanya. Semua orang mengatakan satu kalimat untuk Anda dan satu kalimat untuk saya. Tetua keluarga Tang mengerutkan kening, seolah-olah itu sulit. Tang Zichen sangat berbakat, belum lagi dia merayu kakak iparnya, bahkan jika dia memperkosanya kita tidak bisa menghukumnya. Dan sekarang dia bahkan belum sepenuhnya setuju untuk kembali ke keluarga. Hari ini saya meminta Anda semua untuk datang ke sini hanya untuk ini. Cukup sakit kepala jika kita tidak menghukumnya. Lalu bagaimana dengan Tang Zhenghao? Tang Zihao setidaknya adalah putra paling berbakat kedua dari keluarga Tang saat ini. Apalagi, dia masih menantu keluarga Murong melalui pernikahan. Jika kita tidak menghukum Tang Zichen dengan cara tertentu, bagaimana pihak keluarga Murong akan menjelaskan? Benar-benar sakit kepala. Sementara para tetua keluarga Tang semuanya sakit kepala, seorang pelayan tiba-tiba berteriak, tamu bangsawan keluarga Murong telah tiba. Tetua keluarga Tang terkejut, mereka bahkan belum mendiskusikan apa yang harus dilakukan tentang masalah ini, tetapi keluarga Murong telah menemukan mereka. Tentunya mereka mencari keadilan untuk Tang Zhenghao. Para tetua keluarga Tang telah salah paham. Orang-orang dari keluarga Murong datang, bukan untuk mencari keadilan bagi Tang Zhenghao, melainkan untuk mengubah orang. Hahaha, Grand Elder Murongbo, saya tidak berharap Anda secara pribadi datang ke pintu kami. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi keluarga Tang kami. Grand Elder keluarga Tang disambut dengan tawa. Bab 530. Baiklah, tidak perlu sopan, hari ini kita memiliki masalah penting. Grand Elder keluarga Murong berkata, namanya Murongbo, dia adalah Grand Elder keluarga Murong, meskipun dia bukan yang terkuat, dia pasti kualifikasi tertua, dia berusia lebih dari 100 tahun. Grand Elder Murong, tolong bicara. Murongbo berkata, Saudara Tang Qizeng, saya yakin Anda semua tahu tentang masalah Akademi Seni Bela Diri Tang Zichen yang mengalahkan Tang Zhenghao. Ya, kami baru saja mendengar berita itu juga. Murongbo, kamu datang untuk membuat keluarga Tang kami menegakkan hukum keluarga di Tang Zichen, kan? Tang Qizeng berkata sambil menghela nafas, wajahnya malu. Tidak, tidak. Semua tetua keluarga Tang tercengang, datang dengan tergesa-gesa. Bukan karena ini, Tang Zhenghao adalah calon menantu keluarga mereka.
Murongbo berkata, sejujurnya aku datang ke sini dengan sengaja untuk membicarakan masalah denganmu mengenai pernikahan antara Murong Guo dan Tang Zhenghao. Seperti yang kamu tahu, Murong Guo keluarga kami adalah kecantikan nomor satu dalam keluarga. Kami ingin mengganti pernikahan antara Murong Guo dan Tang Zhenghao, dan menggantinya dengan Murong Guo dan Tang Zichen. Bagaimana menurut kalian? Apa penggantian? Semua orang di keluarga Tang terkejut. Sudah berapa tahun penggantinya? Ya, berubah. Hehe, setidaknya kecantikan nomor satu dalam keluarga. Tidak ada alasan untuk menandingi putra keluargamu yang lebih buruk, kan? Jika kalian tidak berubah, maka keluarga Murong kami telah memutuskan untuk mundur dari pernikahan. Murongbo, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka telah bertunangan selama bertahun-tahun, dan pada awalnya kamu senang dengan Zhenghao. Seorang tetua keluarga Tang berkata, tetua ini adalah kakek Tang Zhenghao. Hehe, toh mereka belum resmi menikah. Selain itu, mereka semua putra dan putri keluarga Tang. Apakah itu Tang Zhenghao atau Tang Zichen? Sama saja, kan? Wajah kakek Tang Zhenghao pucat sementara para tetua lainnya tidak memiliki banyak ekspresi. Mereka semua adalah putra dan putri keluarga Tang, tidak sama siapapun yang akan menikah. Tetua keluarga Murong tersenyum lagi dan berkata, tentu saja, jika Anda setuju untuk beralih, maka untuk menebus Tang Zhenghao, kami telah memutuskan untuk mengambil wanita keluarga Murong lain untuk menikahi Tang Zhenghao. Dalam hal ini, kami dua keluarga kita akan memiliki dua pernikahan, itu lebih baik dari sebelumnya, kan? Para tetua keluarga Tang semua memandang para tetua. Tang Qizeng, tetua dari keluarga Tang, menghela nafas, jangan lihat aku, mari kita memilih dengan mengacungkan tangan, aku akan abstain dan kalian akan memilih dengan mengacungkan tangan. Akibatnya, hampir dengan suara bulat disetujui untuk menggantikan orang tersebut. Hal konyol ini dilakukan di belakang Tang Zichen, hanya kakek Tang Zhenghao yang sangat tidak berdaya dan memarahi keluarga Murong karena ketidaktahuan mereka. Untungnya, keluarga Murong menebus Tang Zhenghao dengan anak-anak mereka yang lain, dan agak menghiburnya. Kalau begitu, karena itu masalahnya, mari kita buat kontrak dan semuanya, lalu pergi ke Pulau Marsial dan berbicara dengan beberapa pihak tentang masalah ini. Kata tetua keluarga Murong. Kakek Tang Zhenghao sedang sibuk berkata, tunggu sebentar, Senior Murongbo, Anda masih belum memberitahu saya wanita mana dari keluarga Murong Anda yang menikah dengan Zhenghao. Oh, namanya Murong Sengnan, dia juga dari Akademi Bela Diri, di tahun kedua Akademi Bela Diri, bakatnya bagus dan dia saat ini berada di tahap tengah gerbang dalam. Di tahun kedua untuk mencapai tahap tengah gerbang dalam, bakat ini juga dianggap sangat baik. Jika kalian berpikir itu buruk, maka batalkan. Jika menurutmu itu baik, maka nikahi. Secara alami, Sengnan tidak dapat dibandingkan dengan Guo dalam hal penampilan. Kalian menggambar garis Anda sendiri, apakah Anda menginginkannya? Kakek Tang Zhenghao belum berbicara, sesepuh lain berkata, ya tentu saja. Menjadi dua pernikahan, betapa menyenangkannya. Haha, benar. Pada saat ini, di Kekaisaran Yan Huang, keluarga Chu. Laporkan Penatua, berita terbaru telah dikirim. Tang Zichen melangkah ke kesempurnaan besar gerbang dalam dan mengalahkan putra jenius pertama keluarga Tang mereka, Tang Zhenghao. Tang Zihao itu adalah tahun ketiga, benar, ranah Hautian, sungguh lelucon. Penatua, benar-benar tidak bercanda. Ketika Tang Zichen memenangkan juara mahasiswa baru sebelumnya, kami mengirim seseorang untuk meyakinkan Liu Xiangyun untuk kembali ke keluarga, tetapi sayangnya dia tidak setuju. Jika dia setuju untuk kembali ke keluarga, maka kami akan bisa dibenarkan menikahi Tang Zichen. Tapi sekarang, Tang Zichen telah menunjukkan bakat seperti itu, saya pikir tidak lagi terserah dia untuk setuju atau tidak setuju. Sepertinya aku harus segera melaporkan masalah ini ke Grand Elder di keluarga Su Kekaisaran Yan Huang. Demikian juga diinformasikan. Satu kekalahan debu merah adalah Tang Zichen dan Tang Zichen. Tanpa ragu, keluarga Su juga segera menanggapi masalah ini dengan serius dan mengirim seseorang ke Akademi Seni Bela Diri tidak dapat dihindari. Tang Zichen tidak tahu apa-apa saat ini dan berada di tempat yang tenang di belakang gunung, berlatih teknik pedang dan pedangnya.
Setelah melangkah ke kesempurnaan besar gerbang dalam teknik pedang dewa pembunuh, Tang Zichen sudah bisa berlatih gaya keempat. Dan teknik pedang turun naga juga bisa berlatih gaya ketiga. Secara keseluruhan, kekuatan keseluruhan Tang Zichen telah meningkat sedikit lebih dari terakhir kali dia bertarung melawan Tang Zhenghao. Sekitar 2 hari kemudian, tetua keluarga Tang datang. Tang Zichen, seseorang mencarimu di luar, mereka bilang itu seseorang dari keluargamu. Tang Zichen berada di bidang bela diri sistem Blade ketika dia diberitahu oleh penjaga gerbang. Tang Zichen langsung tahu siapa itu, tidak terlalu memikirkannya, dan menuju pintu masuk medan bela diri. Terakhir kali keluarga Tang datang mencarinya, itu hanya setelah kompetisi mahasiswa baru, dan pada saat itu, keluarga Tang juga telah memindahkan orang tua asli Tang Zichen ke sini. Namun, Tang Zichen tidak berjanji untuk kembali ke keluarga Tang atau tidak, hanya mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkannya. Sekarang, begitu banyak waktu telah berlalu dalam sekejap mata, Tang Zichen berpikir bahwa keluarga Tang seharusnya bertanya kepadanya bagaimana dia mempertimbangkannya kali ini. Haruskah aku berjanji untuk kembali ke keluarga Tang? Tidak ada keraguan bahwa jika aku tidak setuju, mereka tidak akan bisa berhenti, dan itu menjengkelkan untuk terus mencariku. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Zichen menghela nafas tanpa daya. Lupakan saja, lalu katakan ya toh tidak ada salahnya bagiku, dan tubuh ini memang putra keluarga Tang mereka. Namun, bahkan jika aku setuju, tidak mungkin keluarga Tang dan aku akan memiliki banyak hubungan, bagaimanapun juga itu semua orang yang tidak kita kenal. Tang Zichen memikirkannya dan melangkah keluar. Tang Zichen. Seorang lelaki tua dengan rambut putih memanggil, tampaknya mengenali Tang Zichen secara sekilas, dan meskipun dia telah tumbuh dewasa dibandingkan beberapa tahun yang lalu, dia masih orang yang sama. Alis Tang Zichen berkerut ketika dia melihat bahwa orang yang mencarinya adalah 3 orang tua. Dari ketiga lelaki tua ini, salah satu dari mereka pernah melihat sebelumnya, tetua ketujuh dari keluarga Tang, tetapi ada 2 orang lain yang tidak dia kenal. Tang Zichen menggaruk kepalanya, dia tidak bisa mengatakan dia tidak mengenal mereka, apa yang harus dilakukan. Tang Zichen hanya bisa memanggil dengan suara rendah, temui 3 tetua. Karena 2 tetua yang tidak dapat dikenali lebih tua dari tetua ketujuh, Tang Zichen menilai bahwa mereka semua harus menjadi penatua. Seperti yang diharapkan, Tang Zichen benar. Bersambung.